Aku menjadi pemimpin gereja pada tahun 2016. Pertama kali melakukan tugas, kurasakan tekanan karena aku tidak memahami kebenaran. Jadi saat jemaat punya masalah, aku tidak tahu bagaimana membantu mereka. Aku juga tidak tahu bagaimana prinsip menunjuk orang. Jadi aku berdoa dan mencari kebenaran, memahami prinsipnya. Aku juga bertanya kepada rekan sekerja. Seiring waktu, kemampuanku menilai orang meningkat dan aku mampu memberi tugas yang sesuai menurut kelebihan masing-masing. Suatu kali, saudara yang bekerja denganku bicara tentang saudari Shia, kepala tim penginjilan yang bersikap asal-asalan dan pasif, suka menunda pekerjaan. Dia menyarankan untuk menggantinya. Menurutku, saudari Shia kualitasnya bagus dan cakap bekerja. Meski dia menunjukkan kerusakan, jika mendapat bantuan dan bisa berubah, tidak masalah dia menduduki posisi itu. Jadi aku menyingkapkan saudari Shia, memangkas dan menanganinya. Setelah beberapa persekutuan, aku melihat sikap saudari Shia berubah. Dia lebih berinisiatif dan bertanggung jawab. Lalu dia dipromosikan ke tugas yang lebih penting. Bagus sekali. Setelah itu, aku merasa bangga dan berpikir, aku yang punya gagasan itu. Untung tidak dipecat. Kami berhasil membina orang berbakat. Sepertinya ketajamanku lumayan. Sejak itu, aku tidak lagi mendiskusikan penunjukan dan pemberhentian orang. Kupikir aku lebih berpengalaman, mampu menangani masalah sendiri. 2 tahun berlalu, dan aku semakin mahir mengatur pekerjaan gereja. Karena berpikir wawasanku bagus, aku menjadi makin congkak. Masalahku pun sama. Aku merasa berpengalaman dan bisa melihat dengan jelas. Aku ingin menjadi penentu keputusan. Iya, saat itu aku tidak sadar keadaanku itu tidak baik. Suatu hari aku menerima surat dari pemimpin. Saudari Chang telah kembali setelah diberhentikan dari gereja lain. Aku harus mengatur pertemuannya. Menurutku, dalam interaksiku dengan saudari Chang, dia itu congkak, suka memarahi dengan nada merendahkan, dan sulit akur. Aku berasumsi dia belum berubah. Lalu ada banyak pendatang baru sehingga kami butuh orang untuk tugas penyiraman. Saudara Liu yang bekerja bersamaku berkata dia telah bertemu saudari Chang. Saudari Chang telah mengenal diri dan menyesal sejak diberhentikan dan pernah menyirami anggota baru sebelumnya. Dia menyarankan agar saudari Chang diberi tugas penyiraman. Mendengar dia merekomendasikan saudari Chang, menurutku itu gagasan buruk. Dia tidak mengenalnya. Dia tidak mengejar kebenaran. Saudara Liu mengira dia telah bertobat. Kurasa saudara Liu tidak punya wawasan dan ketajaman. Kataku dengan tegas, aku mengenal saudari Chang. Dia congkak dan suka merendahkan orang dan sulit bekerja sama. Selain itu, dia belum mengenal dirinya sendiri dan berubah. Kalau sudah dia pasti tidak diberhentikan. Kurasa dia tidak layak. Dia tidak boleh melakukan tugas itu. Saudara Liu berkata, jangan terlalu menuntut. Dia sedikit congkak, tetapi telah mengenal diri lewat pengalaman diberhentikan dan telah bertobat atas perbuatannya. Sekarang dia rendah hati dan bergaul dengan baik. Ada perubahan dalam kencongkakannya. Perlakukan dengan benar. Saudara itu benar. Jadi apa kau setuju dengannya? Tidak. Aku merasa kesal mendengar ucapannya. Menurutku, karena saudara Liu baru, dia tidak paham. Dia seharusnya mengikutiku. Aku menjawab dengan lebih tegas. Bukankah keadaan saudari Chang sangat jelas? Aku tidak asal mengambil keputusan. Tetapi aku bisa melihat dia tidak layak untuk tugas itu. Melihatku telah mengambil keputusan, saudara Liu diam. Kemudian karena kekurangan orang untuk penyiraman, beberapa pendatang baru berhenti datang ke pertemuan. Ketika pemimpin datang,
Dia dan saudara Liu menemui saudari Chang. Ketika kembali, saudara Liu berkata, "Kita butuh orang untuk penyiraman. Kami melihat saudari Chang punya pengenalan diri dan mau bertobat." Dia memang diberhentikan, tetapi itu bukan kejahatan serius. Dia hanya congkak. Dan masih bisa dibina asal menerima kebenaran dan berubah. Jangan menilai orang selamanya atas perbuatannya yang sesaat. Benar. Kami telah berdiskusi, saudari Chang harus melakukan penyiraman. Mendengar saudari Chang direkomendasikan lagi, kupikir, waktu itu aku sudah sangat jelas. Bagaimana mungkin dia berubah dalam waktu singkat? Aku telah lama menjadi pemimpin dan bisa menilai orang. Mengapa kalian tidak percaya? Maka kalian tidak mungkin salah. Kujelaskan maksudku lagi dengan tegas. Melihat aku keras kepala, pemimpin berkata, "Kami mengenal saudari Chang. Kami telah berbicara dengannya. Dia punya perenungan dan pengenalan diri. Dia siap bertobat. Kita harus memberinya tugas, kesempatan bertobat. Jangan menilai orang menurut masa lalu mereka." Iya. Benar. Katamu dia congkak. Tetapi apa orang congkak tidak boleh berkembang di gereja? Saudari Chang layak untuk menyirami dan sangat diperlukan sekarang. Kau bersikeras dia tidak dipakai. Bukankah ini sikap sewenang-wenang? Iya. Menugaskan orang harus lewat dirimu dengan persetujuanmu. Kau terlalu congkak. Dengan berbuat sesuka hatimu, kau menunda pekerjaan gereja dan pembinaan orang berbakat. Mendengar pemimpin menanganiku, aku pun kesal. Tetapi juga menentang. Aku berpikir pengalamanku banyak dan akurat menilai orang. Mustahil aku salah menilai saudari Chang. Namun karena semua tidak setuju, aku tidak bisa menentang lagi. Kataku dengan enggan, "Karena kalian melihat perubahannya, dia boleh menyirami. Kita ganti jika tidak berhasil." Di rumah, aku memikirkan pemimpin yang menanganiku dan merasa tidak nyaman. Menurutnya, bukankah aku menentang Tuhan? Itu hal yang serius. Namun kupikir, telah kupertimbangkan masak-masak untuk tidak menunjuk saudari Chang. Mengapa mereka mengatakan itu? Di mana salahku? Aku pun berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku sulit menerima kritikan tentang diriku. Aku tidak tahu cara mengenal diriku dan aspek kebenaran mana. Tunjukkan jalan kepadaku." Amin. Amin. Lalu aku membaca firman Tuhan ini. Apa itu bertindak semaunya? Saat ada masalah, engkau bertindak sesuai pandanganmu tanpa proses berpikir. Tidak memperhatikan ucapan orang lain, tidak ada yang bisa memberitahumu, dan tidak ada yang dapat mengubah pikiranmu, sehingga engkau tidak dapat digoyahkan. Engkau tetap bertahan, tidak mendengarkan yang masuk akal, meyakini jalanmu lah yang benar. Sekalipun engkau benar, bukankah seharusnya engkau memperhatikan saran orang lain? Namun engkau abai. Kata orang engkau keras kepala. Seberapa keras kepala? 10 lembu pun tak mampu menarikmu, sungguh keras kepala. Congkak dan keras kepala, buta terhadap kebenaran, sampai kebenaran itu menatapmu. Bukankah ini keras kepala? Engkau bertindak semaumu, apapun maumu, dan tidak mau mendengarkan siapapun. Jika orang memberitahu itu tidak sesuai kebenaran, katamu, apapun itu akan kulakukan. Jika tak sesuai kebenaran, aku punya alasannya, pembenarannya, kau akan mendengarkanku. Sudah kuputuskan. Orang lain mungkin mengatakan, tindakanmu mengganggu, itu menentang kepentingan rumah Tuhan, tetapi engkau tidak peduli dan memberi alasan. Ini yang kulakukan, suka atau tidak. Mau kulakukan seperti ini. Engkau salah dan aku benar. Mungkin engkau dapat dibenarkan, mungkin tidak ada konsekuensi serius. Tetapi watak apa yang kau ungkapkan? Kecongkakan. Natur congkak membuatmu keras kepala. Dengan watak keras kepala, bukankah orang cenderung bertindak semaunya?
Bagaimana Tuhan memperlakukan orang? Beberapa orang tingkat pertumbuhannya belum dewasa, masih muda, atau belum lama percaya Tuhan. Tuhan mungkin memandang mereka pada dasarnya tidak buruk atau jahat. Mereka hanya tak berpengetahuan, tak punya kualitas, atau terlalu banyak dicemari masyarakat. Mereka belum masuk ke dalam kebenaran, sehingga berjuang untuk tidak melakukan hal bodoh. Ini tidak penting di mata Tuhan. Dia hanya melihat hati mereka. Jika mereka bertekad masuk ke dalam kebenaran, jika mereka ke arah yang benar, dan ini tujuan mereka, maka Tuhan akan menjaga dan menunggu mereka, memberi waktu dan kesempatan agar mereka bisa masuk. Tuhan tidak menjatuhkan atau berpegang pada satu pelanggaran. Dia tidak memperlakukan manusia seperti ini. Dengan kata lain, memperlakukan orang seperti ini menunjukkan watak yang rusak. Ini watak mereka yang rusak. Engkau harus memahami cara Tuhan memperlakukan orang yang kurang berpengetahuan, yang tingkat pertumbuhannya belum dewasa. Cara memperlakukan perwujudan normal dari watak yang rusak dan terhadap orang jahat. Tuhan memperlakukan orang dengan berbagai cara, dan Dia memiliki berbagai cara untuk menangani keadaan banyak orang. Engkau harus memahami kebenaran ini. Begitu paham, engkau akan tahu bagaimana mengalaminya. Amin. Aku merenung menurut apa yang firman Tuhan singkapkan. Kupikir aku punya pengalaman dalam hal menunjuk orang dan pemahaman prinsip. Jika orang yang kupilih berhasil dalam tugas, aku merasa aku punya ketajaman dan wawasan luas. Aku ingin memakai ini sebagai modal dan tidak mendengarkan orang lain. Saat saudara Liu memahami keadaan saudari Chang yang memperoleh pengenalan diri sejak diberhentikan dan siap untuk bertobat, dia memintaku berlaku adil, tetapi aku menolaknya. Aku menilainya menurut pandanganku sebelumnya. Kupikir dia congkak, tidak mengejar kebenaran, belum berubah, jadi tidak boleh menyirami. Namun sebenarnya Tuhan tidak berkata begitu. Ya, Rumah Tuhan tidak mengatur seperti itu. Asal orang memahami visi kebenaran dan memperoleh hasil penyiraman, mereka dapat dibina. Bahkan bagi yang melanggar serius, rumah Tuhan tidak langsung menghukum. Jika mereka dapat menerima kebenaran, merenung, bertobat atas kesalahan, dan mau berubah, rumah Tuhan dapat terus memakai mereka. Iya. benar. Orang dengan watak rusak apapun atau perbuatan apapun yang mengganggu rumah Tuhan, asal tidak jahat atau antikristus, Tuhan akan memberi kesempatan melakukan tugas dan belajar. Ini kasih dan keselamatan Tuhan. Ya, Aku tidak paham watak Tuhan atau prinsip memperlakukan orang. Aku tidak memandang kelebihan saudari Chang dan menolak melupakan kerusakannya di masa lalu, seenaknya menilai dia dan menolak memberinya tugas penyiraman. Hingga petobat baru tidak disirami tepat waktu dan mengganggu rumah Tuhan. Bukankah aku berbuat jahat? ya, Aku datang ke hadapan Tuhan dengan menyesal. Tuhan, aku sangat congkak. Aku tidak mau lagi semauku sendiri. Aku siap untuk bertobat. Amin. amin. Saat aku ke pertemuan lagi dengan saudari Chang dan mendengarnya bicara tentang pengenalan diri, aku melihat dia sungguh telah bertobat. Aku merasa malu dan bersalah. Setelah saudari Chang menyirami, dia bertanggung jawab dalam tugasnya, dan mereka yang dia sirami ada kemajuan. Lalu dia dipromosikan untuk mengatur pekerjaan penyiraman. Syukur kepada Tuhan. Melihat dia bertugas dengan baik, aku makin malu. Aku benci kecongkakanku, seenaknya menilai, menolak memberinya tugas, menunda pekerjaan gereja. Aku sadar aku tidak punya kebenaran dan wawasan. Aku paham metode dari pengalamanku, tetapi pekerjaan gereja tidak bisa hanya mengandalkan itu. Setelah kejadian itu, aku jadi lebih berhati-hati dalam menunjuk orang.
Dan jika aku ingin menjadi penentu keputusan, aku akan berdoa, menyangkal diri, menerapkan kebenaran, mendengarkan saran orang lain. Syukur kepada Tuhan. Kupikir aku punya jalan masuk ke penerapan ini, tetapi kejadian berikutnya menyingkapku lagi. 6 bulan kemudian, jemaat yang menangani urusan umum gereja dihalangi keluarga dan tidak bisa datang. Kami butuh pengganti mereka. Aku menyelidikinya dan menemukan saudari yang dapat mengatasi situasi, tetapi keamanan mereka berisiko. Namun kupikir tugas itu tidak di daerah setempat, jadi seharusnya itu tidak menjadi masalah. Kami sungguh butuh orang dan belum ada calon yang lebih baik, jadi kupilih mereka. Jika ada yang lain baru kuganti. Saat ku beritahu saudara Liu, aku ingin menunjuk saudari Chow, dia menjawab, kita harus ikut prinsip saat memilih orang. Tidak boleh ada masalah keamanan. Menurutku dia bukan pilihan yang baik. Kita harus mengikuti prinsip. Melihat rekomendasiku ditolak, aku menyanggahnya. Bukankah ini mendesak? Bukankah kau terlalu takut? Benar saudari Chow terkenal sebagai orang percaya, tetapi sudah lama dia tidak diawasi polisi. Dia juga berani dan berhikmat. Aku tahu ini. Menurutku tidak ada calon yang lebih baik. Sudah lebih dari 10 hari dan belum ada siapapun. Jangan ikut aturan secara membabi buta. Saudara Liu lalu bersikeras. Menunjuk orang untuk tugas berisiko itu melanggar prinsip. Kita harus mengutamakan keamanan. Aku mengabaikan ucapannya dan bersikeras memakai saudari Chow. Lalu aku mengatur saudari Liu yang juga berisiko untuk melakukan pengiriman surat. Tidak lama, Partai Komunis menyelidiki orang percaya dengan kedok memeriksa alamat. Saudari Chow terkenal percaya Tuhan, jadi dia diawasi saat keluar masuk kontrakan karena tidak bisa menunjukkan KTP. Saudara lain yang berhubungan dengannya juga diawasi. Akibatnya jalur komunikasi gereja ikut terpengaruh. Semua hilang kontak lebih dari 20 hari. Pekerjaan mendesak pun terbengkalai. Tugas menangani insiden itu pun tidak selesai. Itu dampak yang sangat besar. Ya, saat pemimpin tahu ini dan tahu aku bersikeras menunjuk orang yang berisiko, dia menanganiku. Kau keras kepala lagi. Kau selalu sewenang-wenang dan menentang prinsip. Pekerjaan rumah Tuhan mengalami kerugian serius. Kau melakukan keinginan sinaga merah yang sangat besar. Bukankah kau bertindak sebagai antek iblis? Karena perilakumu, kami putuskan untuk memberhentikanmu. Ini seperti tamparan keras. Aku terkejut. Kupikir selesai sudah. Ini kejahatan. Bagaimana jika saudara-saudari itu ditangkap? Jika sampai ditangkap, aku telah berbuat buruk. Iya. Aku makin merasa takut. Aku tersiksa dengan rasa bersalah. Seperti ada pisau di jantungku, aku enggan melakukan apapun. Aku hidup dalam kesengsaraan, mengakui kesalahan berulang kali. Tuhan, aku congkak dan sombong. Keinginanku merusak pekerjaan rumah Tuhan. Aku siap menerima hukuman-Mu. Lindungilah mereka dari penangkapan. Amin. Amin. Belakangan aku tahu mereka dipindahkan tepat waktu, tidak tertangkap. Aku bisa bernapas lega. Syukur kepada Syukur Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Hmm. Setelah itu aku merenung. Mengapa aku keras kepala dalam tugas? Berasal dari mana itu sebenarnya? Aku membaca firman Tuhan ini. Hanya dengan mengejar kebenaran orang dapat mencapai perubahan dalam wataknya. Baiklah. Jika kebenaran ada di dalam dirimu, engkau akan menempuh jalan yang benar. Tanpa kebenaran, engkau akan mudah berbuat jahat
meski engkau tidak mau. Sebagai contoh, jika kecongkakan ada di dalam dirimu, engkau pasti akan menentang Tuhan. Itu tidak disengaja. Itu akan terjadi karena natur congkakmu. Kecongkakanmu akan membuatmu memandang rendah Tuhan dan menganggapnya tidak berarti. Itu akan membuatmu meninggikan diri sendiri, membuatmu selalu menonjolkan diri, dan akhirnya duduk di tempat Tuhan dan bersaksi bagi dirimu sendiri. Engkau akan mengubah ide, pemikiran, dan gagasanmu sendiri menjadi kebenaran yang harus disembah. Lihatlah perbuatan orang jahat karena natur mereka yang congkak dan sombong. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku paham sikapku yang sewenang-wenang dalam tugas karena aku dikendalikan natur yang congkak. Dengan natur itu, aku berbuat jahat dan menentang Tuhan. Itu mengendalikanku dan aku menjadi sombong, merasa diri lebih baik, lebih benar dari siapapun, harus menjadi penentu keputusan gereja. Begitu memutuskan, aku menolak memakai cara lain. Aku ingin orang menuruti gagasanku seolah itu kebenaran prinsip. Aku tahu mereka berisiko dan tidak boleh melakukan tugas itu. Dan aku sendiri merasa ragu. Tetapi aku tidak mampu mengesampingkan diriku. Kuabaikan peringatan orang lain, juga bimbingan Roh Kudus. Aku menugaskan 2 orang yang tidak aman, hingga pekerjaan rumah Tuhan mengalami kerugian. Andai aku ingin mencari kebenaran, andai aku mendengarkan saran saudara Liu, tidak akan ada konsekuensi seperti itu. Iya. Aku menyesal dan menyalahkan diri sendiri. Aku benci sikap congkakku. Partai Komunis selalu mengganggu pekerjaan Tuhan, memakai taktik untuk menindas umat pilihannya. Dan aku melanggar prinsip, menunjuk orang yang tidak aman, menyebabkan jemaat lainnya diawasi. Bukankah aku bekerja atas nama iblis dan menjadi kaki tangan Partai Komunis? Iya. Mereka mungkin sudah ditangkap jika bukan karena perlindungan Tuhan. Dan aku pasti melakukan kejahatan. Aku menjadi makin takut. Gereja mengizinkanku menjadi pemimpin dan kehendak Tuhan adalah agar aku menerapkan kebenaran. Aku mestinya mengatur posisi yang sesuai bagi saudara-saudari. Dengan begitu mereka bisa memakai kelebihan mereka. Namun kupikir, sedikit pengalaman sebagai pemimpin menjadikanku orang yang istimewa. Aku tidak memiliki Tuhan di dalam hatiku. Aku bahkan tidak menganggap serius prinsip rumah Tuhan. Aku congkak sampai kehilangan nalar. Aku ingat antikristus yang dikeluarkan dari gereja. Mereka congkak, menghina Tuhan, mengabaikan prinsip rumah Tuhan. Mereka sewenang-wenang dan diktatorial dan mengganggu rumah Tuhan. Akhirnya mereka berbuat jahat sehingga dikeluarkan. Jika watakku tidak diatasi, aku melangkah ke jalan antikristus dan disingkirkan Tuhan. Benar. Mendengar ini, aku paham bersikap keras kepala dan menolak saran orang lain. Artinya, tindakan kita menentang Tuhan, akibatnya pasti mengerikan. Ya, aku takut dengan pemikiran hidup menurut naturku yang congkak. Meski kejahatanku besar, rumah Tuhan tidak mengusirku, hanya memberhentikanku. Tuhan membimbingku dengan firman-Nya, memberi kesempatan untuk merenung dan bertobat. Aku bisa merasakan kasih Tuhan. Dan aku menyesal, aku merasa siap bertobat. Amin. Aku mulai sadar mencari penerapan untuk mengubah diriku sendiri. Aku membaca firman Tuhan ini. Bagaimana engkau menyelesaikan kesewenang-wenanganmu? Jika engkau punya gagasan, beritahukan orang lain. Dan katakan apa yang kau pikirkan dan yakini, lalu sampaikan pada semua orang.
Pertama, engkau dapat menjelaskan pandanganmu dan mencari kebenaran. Ini langkah pertamamu untuk mengatasi watakmu yang suka bertindak semaunya. Langkah kedua, terjadi saat pendapat orang lain berbeda, penerapan apa agar engkau tidak bertindak semaunya? Pertama, rendah hatilah. Kesampingkan pendapatmu dan biarkan semua orang bersekutu. Jangan terus bersikeras pendapatmu benar. Ini jalan untuk maju, ini menunjukkan sikap mencari kebenaran, menyangkali diri sendiri, dan memenuhi kehendak Tuhan. Dengan sikap inilah, dan tidak memegang pendapat sendiri, engkau berdoa. Engkau mengizinkan Tuhan untuk menyingkapkan dan memberitahumu apa yang terbaik, yang paling sesuai. Sementara semua bersekutu, Roh Kudus memberi pencerahan padamu. Pencerahan Tuhan adalah sebuah proses yang kadang tergantung pada sikapmu. Jika kau selalu merasa diri benar, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya, menutup dirinya. Dia akan memastikan engkau menghadapi masalah. Sebaliknya, jika sikapmu benar, tidak bersikeras dengan caramu, tidak bertindak semaunya, tetapi bersikap mencari dan menerima kebenaran, maka saat engkau bersekutu dan Roh Kudus bekerja di antaramu, mungkin Dia akan menuntunmu lewat ucapan seseorang. Terkadang ketika Roh Kudus mencerahkan seseorang, Dia membawamu memahami inti masalah hanya dengan beberapa kata atau frasa. Saat itulah engkau melihat kesalahan dalam apa yang kau yakini, dan di saat yang sama engkau tahu tindakan yang terbaik. Setelah mencapai ini, apakah orang telah menghindari berbuat jahat, menempuh jalan yang salah, dan menanggung akibat dari suatu kesalahan? Bagaimana hal semacam itu dicapai? Itu dicapai dengan hati yang taat dan mencari. Begitu engkau mencapai ini, akhirnya engkau bertindak dengan tepat dan akan memenuhi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Membaca ini aku paham. Untuk menyelesaikan kecongkakanku, yang terpenting hati yang menghormati Tuhan dan sikap mencari kebenaran. Tidak boleh memaksakan sudut pandangku, harus mendiskusikannya, dan jika orang berbeda pendapat, harus kuterima dulu, lalu berdoa, mencari kebenaran, menerapkan prinsip. Iya. Aku harus bisa bekerja sama. Ini cara mendapat bimbingan Tuhan. Jika aku berpegang pada pemikiranku, mustahil aku dapat pekerjaan Roh Kudus. Aku mengganggu tugas dan tidak punya wawasan. Aku melakukan kejahatan besar karena tidak ada Tuhan dalam hatiku. Naturku congkak. Asalnya dari keinginan menjadi penguasa, tidak harmonis dengan orang lain. Menyadari ini, aku bertekad untuk berhenti bersikap keras kepala serta berkomunikasi dengan orang lain. Mau mendengarkan gagasan yang sesuai prinsip kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana caramu masuk ke area ini? Gereja menugaskanku pemimpin tim penyiraman. Aku bersyukur dan menghargai tugas itu. Aku mengingatkan diriku sendiri. Aku harus belajar dari kegagalanku. Jangan sampai aku keras kepala lagi karena kecongkakanku. Saat ada masalah, aku mencari saudara-saudari untuk berdiskusi. Suatu hari ada surat dari pemimpin. Isinya kami mencari orang untuk melakukan penyiraman. Setelah menyelidiki, aku merasa saudari Su layak. Tetapi menurut penilaian yang lain, dia punya natur congkak dan tidak mau menerima bantuan saudara-saudari. Melihat ini, dia tidak mau menerima kebenaran, jadi tidak bisa dibina. Lalu aku sadar, aku seenaknya menilai orang lagi. Dan aku ingat firman Tuhan. Ketidakpastian itu wujud tidak merasa diri benar. Tidak bersikeras itu wujud rasionalitas. Jika mampu taat, engkau mampu menerapkan kebenaran. Amin. Amin. Aku tidak boleh bersikeras memutuskan. Aku harus membicarakan ini dengan saudaraku dan mendengar pendapatnya. Benar. Ketika aku menjelaskan pemikiranku kepadanya, dia menjawab, berdasarkan penilaian ini, sepertinya dia sungguh congkak. Tetapi kuperhatikan,
Ini didasarkan kerusakannya di masa lalu. Kita tidak tahu apa dia sudah mengenal diri. Mari kita minta dia menuliskan perenungan dirinya, lalu meminta pendapat jemaat yang berhubungan dekat dengannya. Kita dapat memeriksa apakah dia calon yang baik. Ini pendekatan yang aman. Ya, Sepertinya sarannya sesuai prinsip kebenaran. Jika aku menilai saudari Su tidak layak dibina menurut beberapa orang saja, itu terlalu terburu-buru. Kita harus melihat kecongkakan macam apa itu. Jika itu kecongkakan buta dan menolak kebenaran, maka dia tidak boleh bertugas. Jika dia berkualitas tetapi agak congkak, mampu mengenal diri dan berubah setelah ditangani, itu kerusakan yang normal. Orang yang berpendapat tentangnya bekerja dengannya di masa lalu. Kita dengarkan pendapat orang yang sekarang berhubungan dengannya. Pandangan luas pasti lebih akurat. Iya, itu perlakuan yang adil. Ya. Saat kami menerima perenungan diri saudari Su dan penilaian yang lain, kami melihat dia mengembangkan penerapan dan mengejar kebenaran. Kami merekomendasikan dia. Sejak saat itu, jika harus memilih orang untuk tugas tertentu, aku tidak hanya berbuat semauku dan memutuskan sendiri, tetapi tetap mencari dan mendengarkan yang lain. Aku berdoa dan mencari kebenaran prinsip. Dengan ini, aku damai dan tidak ragu. Perubahan yang kucapai ini berkat penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Bagus sekali. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Pengalamanmu itu sangat membantuku. Syukur kepada Tuhan.